Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai farmakoterapi Alzheimer's disease ya, untuk mewakili penyakit sistem saraf. Apa itu Alzheimer's disease? Alzheimer's disease adalah suatu penyakit degeneratif otak yang progresif ya, di mana sel-sel otak rusak dan mati sehingga mengakibatkan gangguan mental berupa demensia. Jadi eee, Alzheimer's disease itu adalah merupakan salah satu penyebab demensia ya, atau kepikunan. Demensia sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal lain. Nah, eee, yaitu terganggunya, fungsi memori, atau daya ingat, berbahasa, berpikir, dan perilaku ya. Jadi itu adalah ciri dari demensia. Nah, ditemukan pertama kali oleh Alois Alzheimer. Oleh karena itu, dinamakan Alzheimer's disease ya dengan huruf A-nya kapital, karena menunjukkan nama orang. Nah, Alzheimer merupakan penyebab terbesar dari demensia atau pikun, yaitu sekitar 60% demensia disebabkan oleh Alzheimer. Nah, prevalensinya banyak terjadi pada usia lansia ya, lebih dari 65 tahun, tetapi bisa juga terjadi pada onset dini ya, yaitu pada usia 40 sampai 64 tahun. Sedangkan yang di atas 65 tahun disebut sebagai onset lambat. Nah, prevalensinya meningkat sebanding dengan pertambahan usia. Ya, karena, sudah terjadi penurunan, fungsi tubuh ya dan saraf pada peningkatan usia itu. Tetapi juga kalau pada Alzheimer di sini memang ada struktur sarafnya yang berbeda. Nah, dibandingkan pria, wanita lebih banyak menderita Alzheimer's disease. Nah, kemudian, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah karena, gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Misalnya, faktor-faktor lingkungan pernah terjadi cedera kepala atau pendidikan yang kurang sehingga, hipoaktivitas otaknya. Jadi otaknya tuh, singkatnya jarang dipakai untuk berpikir gitu ya, sehingga, tidak terstimulus untuk bekerja saraf-saraf otaknya. Nah, begitupun kita kalau kita ingin memorinya panjang, tidak mudah pikun, ya gunakanlah gitu untuk banyak-banyak belajar, sehingga, otak kita itu terus terstimulus. Nah, bisa juga kan hipertensi atau stroke, tetapi, kalau itu saja tanpa ada faktor genetik, ini tidak bisa menjadi Alzheimer, karena di Alzheimer ini ada gen yang menyebabkan kelainan pada struktur di sarafnya. Nah, faktor genetik ini adalah adanya perubahan pada kromosom 1, 14, atau 21, itu terutama karena terjadi mutasi gen pada kromosom 14 yang memproduksi protein presenilin 1, dan pada kromosom 21 yang menghasilkan protein presenilin 2. Gitu. Nah, di mana protein presenilin 1 dan presenilin 2 ini membantu dalam proses pembentukan APP, amyloid precursor protein. Nah, mutasi pada APP ini menyebabkan terjadinya produksi beta amyloid yang berlebihan. Jadi, nanti pada otaknya itu terdapat yang namanya beta amyloid, gitu. Nah, kemudian faktor genetik juga adalah adanya genotip apolipoprotein E4 atau ApoE4 ya. Ini menyebabkan terjadinya onset lambat penyakit Alzheimer yang juga dipengaruhi oleh umur, ras, dan jenis kelamin. Di mana tadi lebih tinggi resikonya pada wanita dibandingkan pria. Nah, untuk patofisiologinya, oke, videonya akan saya lampirkan, terpisah ya linknya. Nah, Anda nanti, bagusnya simak dulu ya videonya. Nah, jadi pada, otak penyakit Alzheimer itu terdapat yang namanya penumpukan plak beta amyloid ya, yang itu merupakan gumpalan protein yang tadi dihasilkan oleh, APP ya, amyloid protein, precursor.
Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan neurofibrillary tangles ya, yang dihasilkan dari terurainya mikrotubul pada serabut saraf dan kemudian saraf yang mati itu membentuk yang namanya neurofibrillary tangles tadi. Nah, kemudian juga akibat dari adanya kerusakan dari neuron-neuron tersebut, maka otomatis juga jumlah sinapsnya menurun dan di mana pada presinaps itu kan terdapat vesikel yang berisi neurotransmitter. Nah, otomatis ketika sel-sel saraf tersebut rusak, vesikelnya juga rusak, maka terjadi penurunan jumlah neurotransmitter asetilkolin, terutama ya dan neurotransmitter lain yang terlibat pada fungsi memori. Nah, oleh karena itu, inilah yang mempengaruhi terjadinya demensia, ya. Artinya, adanya plak beta amyloid dan fibrillary tangles itu menyebabkan kerusakan pada saraf dan sehingga terjadi penurunan jumlah neurotransmitter, akibatnya mengganggu transmisi sinaptik dan mengganggu fungsi memori. Nah, karena terjadi kerusakan sel-sel saraf otak itu, maka lama-kelamaan korteks otak juga menjadi mengecil dan disebut sebagai atrofik kortikal. Nah, ini ya tadi mikrotubul, di dalamnya ada tau protein. Nah, ketika ini terurai, maka saraf ini menjadi rusak dan mati dan membentuk neurofibrillary tangles ya. Nah, kemudian ada plak beta amyloid yang dihasilkan dari APP. Kemudian korteks otak akan mengecil, jadi shrunken atau apa, mengerut gitu ya, menjadi lebih kecil dibandingkan otak yang normalnya. Dan kalau dilihat jaringannya, maka tampak seperti ini adalah saraf yang mati dengan adanya tangle di sini karena tadi terurainya mikrotubul dan ini adanya plak. Nah, artinya orang yang demensia itu disebut Alzheimer jika menurut pemeriksaan otaknya misalnya di MRI itu terdapat tangles dan plak ini. Nah, kemudian karena adanya kerusakan pada saraf ini, ya maka eee, menjadi terganggulah transmisi sinaptik ya, karena eee, tidak bisa berlanjut ya komunikasi antar selnya, ada terjadi penurunan neurotransmitter di situ karena neurotransmitter pada sel yang ini tidak ada. Nah, akibatnya penghantaran impuls terganggu dan terjadilah gangguan memori. Nah, pada penderita Alzheimer terjadi penurunan sinap yang berbeda secara bermakna, sehingga disebabkan adanya kerusakan atau kematian sel-sel otak akibat adanya protein amyloid yang membentuk sel protein menyebabkan penurunan neurotransmitter, yaitu asetilkolin, serotonin, dan norepinefrin. Jadi, neurotransmitter yang sifatnya eksitatory. Nah, tapi terutama di sini adalah asetilkolin ya, yang nantinya menjadi target pengobatan. Sebab asetilkolin lah yang paling berpengaruh pada fungsi memori. Nah, penderita penyakit Alzheimer juga mengalami kenaikan aktivitas monoamin oksidase tipe B atau MAOB, di mana MAOB itu adalah enzim yang menguraikan dopamin. Nah, sehingga kalau aktivitas MAO tipe B-nya naik, metabolisme dopaminnya naik, itu aktivitas dopaminnya menurun. Kita tahu kalau aktivitas dopamin menurun, maka bisa mempengaruhi fungsi mental ya. Kemudian ketidaknormalan lainnya adalah pada neurotransmitter glutamat. Nah, neurotransmitter glutamat dan asam amino lainnya diindikasikan sebagai neurotoksin potensial. Jadi kalau kebanyakan glutamat itu malah sifatnya toksin ya. Jika glutamat tertinggal pada sinaps dalam waktu lama, dapat bersifat sebagai toksin yang merusak sel neuron, sehingga dapat meningkatkan kalsium intraseluler dan penumpukan radikal bebas. Itu. Jadi meningkatkan toksisitas glutamat nih pada adanya kerusakan di otak ini. Adanya beta amyloid protein membuat sel lebih rentan terhadap pengaruh toksik glutamat.
Nah, kemudian hipotesis yang lain adalah terjadi keterlibatan mediator inflamasi. Jadi, ketika, sel saraf mengalami kerusakan, maka jadilah respon imun ya, sebagaimana bagian tubuh lain kalau mengalami kerusakan jaringan. Maka dilepaskanlah mediator inflamasi ya, karena adanya mikroglial sel yang berada di sekitar dan dalam sel plak amiloid. Jadi, kalau otak kita ini terjadi kerusakan, maka di sekitarnya itu ada namanya sel mikroglial, itu adalah bagian di sistem imun, di mana sel mikroglial ini akan menyebabkan terpicunya pelepasan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi yang dilepaskan antara lain antikromotripsin, makroglobulin, dan sitokinin, yaitu interleukin 1 dan interleukin 6. Nah, dengan adanya mediator inflamasi ini akan meningkatkan toksisitas protein beta amiloid dan terjadi penggumpalan. Jadi, penggumpalan yang tadi ditunjukkan itu bisa melibatkan juga adanya mediator inflamasi. Nah, dengan adanya sel mikroglial juga mengaktifkan senyawa sitotoksik dan radikal bebas. Nah, ini yang menyebabkan kematian sel dan terjadinya penurunan pada neurotransmitter yang dihasilkan. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita ingat bahwa fungsi inflamasi itu adalah untuk melokalisasi kerusakan ya, atau injury. Jadi, walaupun memang efeknya negatif, tetapi kerusakannya menjadi tidak meluas gitu harusnya ya, dengan adanya, inflamasi. Tetapi tetap saja fungsi, eee, neurotransmitter yang sudah terganggu dan menyebabkan penurunan komunikasi antar sel. Nah, selain itu ada juga pengaruh estrogen ya. Jadi estrogen itu kita ingat bisa, untuk fungsi reproduksi jelas ya, kemudian untuk, remodeling tulang. Nah, makanya kalau wanita yang postmenopause itu rawan terjadinya osteoporosis kan. Nah, selain itu estrogen juga dapat merangsang perkembangan neuron dan mencegah kerusakan akibat proses oksidasi. Nah, manfaat estrogen antara lain meningkatkan jumlah reseptor untuk perkembangan neuron, mencegah pengambilan kolin dan aktivitas kolin asetiltransferase sehingga aktivitas kolinnya meningkat, meningkatkan jumlah reseptor NMDA, itu reseptor yang glutamat, yang merupakan bagian pada otak yang mempengaruhi daya ingat. Jadi glutamat itu penting, tapi kalau kebanyakan atau pada, saraf yang, rusak di Alzheimer ini, maka dia menjadi toksin ya. Kemudian sebagai antioksidan yang mencegah kerusakan sel dan mencegah terjadinya plak yang dipengaruhi oleh degradasi APP. Jadi, banyak fungsi estrogen pada, neuron ya, dan ketika estrogen ini tidak diproduksi lagi pada wanita postmenopause misalnya, maka, otomatis perkembangan saraf ini menurun. Dan gejalanya itu adalah kehilangan daya ingat secara perlahan-lahan dan progresif, kesulitan dalam mengikuti perintah dan melakukan kegiatan sehari-hari, gangguan penilaian, konsentrasi dan orientasi, dan juga mempengaruhi fungsi mental, ada kebingungan dan kegelisahan. Nah, Anda bayangkan aja kalau Anda sudah menghafal misalnya ya, kemudian tiba-tiba pada saat ujian itu lupa, pasti kan bingung dan gelisah. Nah, ini apalagi orang yang bahkan tidak ingat siapa namanya, siapa anaknya, di mana tempat tinggalnya gitu ya, pasti mempengaruhi fungsi mentalnya kan. Apalagi kalau sampai terjadi kehilangan kemampuan untuk mengurus diri sendiri ya, hidupnya menjadi tergantung pada orang lain. Nah, untuk membayangkan seperti apa sih gejala orang yang Alzheimer's disease, Anda bisa lihat di beberapa film ya, ada film tentang Alzheimer's disease yang bisa menjadi salah satu insight ya, oh seperti itu orang yang Alzheimer's disease. Makanya, eee, ada semacam komunitas yang menyerukan tagline, "Jangan maklum dengan pikun," kalau tidak salah ya. Karena yang namanya pikun atau demensia itu belum tentu karena faktor
degeneratif secara alami karena faktor usia gitu ya, tapi bisa jadi adanya penyakit-penyakit tertentu yang bisa diobati. Jadi simptomnya melibatkan kognitif yaitu memory loss, disorientation, impaired executive function, ada yang non kognitif yang berhubungan dengan mental seperti depresi, bahkan psikotik simptom ini kalau dopaminnya sudah terpengaruhi ya. Jadi simptomnya nanti seperti schizofren gitu karena dopaminnya rendah. Kemudian untuk fungsionalnya yaitu tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Memakai baju, mandi, toileting, makan, sehingga seperti, seorang anak kecil yang harus selalu dibantu ya. Nah, bagaimana mendiagnosanya? Ada, untuk, pemeriksaan yang seperti berupa kuesioner gitu ya, namanya Mini Mental State Examination, kemudian nanti muncul hasilnya berupa skor, kemudian tes lab ini untuk mengetahui kemungkinan penyebab lain yang, bisa berpengaruh terhadap gangguan neuron, yaitu antara lain defisiensi vitamin B12 dan asam folat, kemudian hipotiroid, kemudian, jumlah sel darah merah, karena ini mempengaruhi pengangkutan oksigen ke otak ya, dan elektrolit serum. Jadi kita melihat ada nggak, faktor-faktor lain yang bisa diperiksa dari darah itu yang, mungkin menyebabkan gangguan memori pada orang tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya memang dilakukan CT scan dan MRI karena nanti akan terlihat gambaran adanya plak ya. Nah, untuk MMSE ini ada skornya dibagi menjadi mild, moderate, dan severe. Untuk yang mild itu kalau skornya masih besar yaitu 26 sampai 18. Di sini dia sulit untuk mengingat kejadian-kejadian baru terjadi, kemudian kemampuan untuk mengatur keuangan, menyiapkan makanan, merawat rumah itu mulai menurun, bisa tersesat pada saat menyetir, dan mulai menarik diri dari tugas-tugas yang sulit. Kemudian, juga menolak, kesulitan-kesulitan dalam mengingat sesuatu gitu ya. Kemudian moderate ini mulai dari skor 17 sampai 10, ini sudah mulai membutuhkan bantuan pada aktivitas sehari-hari, udah disorientasi pada, waktu, nggak tahu nih sini tanggal berapa ya, gitu, musim apa. Kemudian, mengingat kembali kejadian yang baru terjadi juga, severely impaired, ya, sangat parah, lupanya gitu ya. Bisa, lupa beberapa detail pada kejadian masa lampau dan nama keluarga dan, teman-teman ya. Kemudian dia juga untuk, menolak untuk mengatasi masalah, ini mulai terjadi, eee, agitasi, paranoid, delusi, jadi penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang berhubungan dengan mental mulai terjadi. Kemudian lost ability to drive safely ya, nggak bisa menyetir secara aman. Kemudian kalau yang, severe atau parah, itu skor 9 sampai 0, ini bahkan tidak mampu untuk berbicara, berjalan, memberi makan diri sendiri, kemudian inkontinensi urin dan feses, jadi bisa mengompol gitu ya, benar-benar membutuhkan, bantuan perawatan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi benar-benar setiap hari harus dibantu gitu. Nah, tingkatan penurunan fungsi kognitif ini dibagi menjadi tingkat 1 sampai 7. Tingkat 1 ini masih normal, tingkat 2 ini mulai cepat lupa, tingkat 3 ini mulai ada kebingungan dini ya, early confusion, kesulitan dalam berbahasa, untuk mencari kata yang tepat untuk berbicara, lupa kata yang sederhana. Tingkat 4 itu late confusion, itu, disebut sebagai awal penyakit Alzheimer, kesulitan melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, kemudian demensia ringan, mulai desorientasi, gangguan mengenal waktu, demensia sedang, kesulitan, berpikir abstrak, mengalami kesulitan dalam hitung-menghitung, kalimat majemuk dan bahasa, konsep, dan sebagainya. Dan demensia akhir, ini kehilangan kemampuan berbicara,
berjalan, kemudian mengompol dan lain-lain. Nah, ini gambaran MRI pada otak yang Alzheimer's disease. Kalau yang di atas adalah otak normal dengan ukurannya seperti itu dan penampakannya seperti itu. Nah, sedangkan pada otak yang Alzheimer's ukurannya lebih kecil dan terlihat ada plak ya yang berwarna merah pada gambaran ini yang tadi disebabkan adanya APP ya. Nah, sekarang kita fokus pada bagaimana terapinya. Karena tadi adanya kerusakan sel saraf itu menyebabkan terjadinya penurunan neurotransmitter, terutama asetilkolin, di mana penurunan neurotransmitter itulah yang mengganggu fungsi kognitif. Maka terapinya itu adalah dengan menggunakan kolin esterase inhibitor. Jadi kita hambat enzim kolin esterasenya sehingga jumlah asetilkolinnya bisa meningkat karena penguraiannya dihambat ya. Itu obatnya adalah donepezil, rivastigmine, galantamine. Ini yang digunakan pada mild sampai moderate disease of Alzheimer ya. Seperti biasa, kalau penggunaan obat saraf itu selalu mulai dari dosis kecil lalu dititrasi sedikit-sedikit ya sampai mencapai maintenance dose. Nah, pada kondisi sedang sampai parah, maka diperlukan anti-glutamatergic terapi karena tadi glutamat itu toksin pada Alzheimer's sehingga kita perlu tambahkan anti-glutamat pada kondisi yang parah, itu obatnya adalah memantin. Kemudian titrasi juga dosisnya sampai maintenance dose. Nah, sebagai alternatif bisa juga kita gunakan memantin atau kolinestase inhibitor terapi secara tunggal. Kalau tadi kan kita awalnya pakai donepezil misalnya, kemudian ditambahkan memantin, tapi bisa juga tunggal masing-masing ya. Nah, kemudian karena simptomnya juga melibatkan mental, maka membutuhkan golongan obat yang lain ya, yang mempengaruhi mood ya. Nah, inhibitor kolinesterase, ini tadi asetilkolin berperan penting dalam fungsi kognitif, sehingga kita berikan inhibitor kolinesterase untuk meningkatkan kadar asetilkolin. Nah, walaupun memang efektivitasnya tergantung pada kondisi masing-masing individu ya. Kolinesterase inhibitor tidak dapat digunakan pada pasien dengan hipertensi dan wanita hamil serta menyusui. Karena kan mungkin saja pasien Alzheimer's-nya itu adalah onset dini yang masih produktif, dia hamil menyusui. Nah, ini perlu dipertimbangkan penggunaan obatnya ya. Perlu perhatian khusus untuk pasien dengan gangguan ginjal atau hati, obstruksi kandung kemih, pendarahan pada gastrointestinal, dan asma. Efek sampingnya adalah anoreksia, mual, muntah, diare, kehilangan berat badan, nyeri punggung, pusing, dan sakit kepala. Nah, untuk obat inhibitor kolinesterase yang namanya takrin, itu hepatotoksik ya, jarang digunakan dalam terapi. Sedangkan kalau donepezil, ini efek sampingnya lebih rendah dibandingkan takrin. Maka donepezil ini lebih sering digunakannya menjadi first line atau lini pertama. Kemudian rivastigmine, ini potensinya lebih rendah potensi yang rendah berinteraksi dengan obat lain karena ikatannya dengan protein rendah dan tidak dimetabolisme melalui sistem sitokrom P450. Jadi maksudnya adalah rivastigmine ini kemungkinannya kecil untuk berinteraksi dengan obat lain. Nah, ini pun bisa digunakan. Galantamine selain dia merupakan inhibitor kolinesterase juga mempunyai aktivitas agonis reseptor nikotinik. Jadi bisa meningkatkan aktivitas asetilkolin di reseptor nikotinik. Contohnya di otot misalnya ya. Nah, ini beberapa merek ya yang suka diresepkan donepezil itu Aricept, itu ada di Indonesia ya. Kemudian rivastigmine Excelon. Kalau galantamine ini saya belum pernah bertemu resepnya ya. Razadin di sini. Nah, ini saya lewat ya. Anda bisa melihat di buku-buku drug information apa saja efek samping dari
inhibitor konesterase yang memang lebih banyak angka kejadiannya itu adalah pada takrin ya, karena itu lebih jarang digunakan. Tapi obat yang lain pun bukan berarti aman ya. Maksudnya masing-masing punya efek samping yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk anti glutamatergik yaitu memantin. Memantin ini memblok efek toksik yang berkaitan dengan kelebihan glutamat dan uh, gangguannya regulasi aktivasi glutamat. Nah, reseptor dari glutamat itu namanya NMDA, N-methyl aspartat. Maka anti glutamatergik ini bekerja sebagai antagonis NMDA ya untuk memblok aktivitas glutamat. Ini diberikan juga melalui titrasi dosis, mulai dari dosis kecil, kemudian ditambahkan sedikit-sedikit. Nah, efek samping yang umumnya adalah pusing, sakit kepala, konstipasi, dan kebingungan. Dan ia mempunyai kemungkinan interaksi obat dengan obat-obat lain, misalnya adalah amantadin, kemudian antiviral, dextromethorphan, ketamin sebagai anestesi, dan lain-lain. Nah, terapi lain ini ada penelitian yang melakukan perbandingan penggunaan vitamin E 1000 unit dengan selegiline dalam bentuk keduanya dengan placebo untuk pengobatan pasien Alzheimer. Nah, menunjukkan bahwa penggunaan vitamin E dan selegiline cukup efektif untuk pengobatan. Kita tahu vitamin E adalah suatu antioksidan ya, dan tadi kerusakan pada saraf penderita Alzheimer juga melibatkan adanya radikal bebas. Nah, maka vitamin E ini bisa digunakan untuk meringankan gejala Alzheimer ya. Tetapi belum masuk guideline untuk terapi utama. Nah, untuk estrogen ini belum ada hasil penelitian yang mendukung penggunaan estrogen, walaupun memang tadi estrogen itu terlibat dalam fungsi saraf sehingga penurunan estrogen menyebabkan penurunan fungsi saraf. Nah, tapi belum ada hasil penelitian yang mendukung untuk menggunakan estrogen dalam dalam pengobatan simptom Alzheimer. Ya, masih harus dilakukan penelitian terus-menerus. Kemudian untuk antiinflamasi, karena tadi juga ada keterlibatan mediator inflamasi, nah ada penelitian yang menunjukkan adanya penurunan insiden terhadap Alzheimer pada pasien yang menggunakan NSAID secara rutin. Tetapi kan tidak dipungkiri bahwa ada risiko efek sampingnya, terutama adalah pada gastrointestinal. Oleh karena itu, NSAID tidak direkomendasikan untuk pencegahan maupun pengobatan PA secara umum. Kemudian bagaimana dengan bahan alam, ginkgo biloba misalnya. Ekstrak ginkgo biloba mengandung flavonoid dan terpenoid, jadi mempunyai efek neuroprotektif, dapat mengurangi pecahnya kapiler darah sebagai antioksidan dan menghambat terjadinya plak serta dapat memperbaiki daya ingat. Nah, hanya efek sampingnya ini ada gangguan gastrointestinal, sakit kepala, pusing, vertigo, mual, muntah, diare, dan gelisah. Walaupun ada bukti klinik bahwa ginkgo biloba ekstrak ini dapat digunakan untuk pengobatan, namun tidak cukup efektif karena masalah standarisasi kadar dalam produknya. Ya, jadi belum bisa masuk kepada terapi standar gitu. Kemudian ekstrak ginkgo biloba ini tidak boleh dikombinasi dengan inhibitor MAO karena meningkatkan efek toksik. Demikian juga penggunaan dengan antikoagulan karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Nah, selain untuk fungsi kognitif, simptom yang non-kognitif itu pun perlu diobati. Misalnya gejala-gejala seperti halusinasi, delusi, agitasi yang merupakan gejala psikosis itu diberikan antipsikotik ya, seperti orang yang skizofren itu haloperidol misalnya, olanzapin, quetiapin, risperidon. Nah, kalau mengalami depresi dengan gejala kurangi nafsu makan, insomnia, hopelessness, ya merasa tidak ada harapan, kemudian sedih, cemas. Nah, itu bisa diberikan antidepresan seperti fluoxetine, sertralin, citalopram,
Dan kalau mengalami agitasi atau agresi, bisa diberikan antikonvulsan seperti karbamazepin atau asam valproat ya, seperti pada pasien yang epilepsi. Nah, itu saja. Jadi kesimpulannya first line-nya itu adalah, eee, inhibitor kolinesterase seperti donepezil, rivastigmine, dan kemudian second line-nya itu adalah memantin. Kemudian, gejala-gejala yang lain itu diobati sesuai dengan gejalanya ya, terutama adalah dengan antipsikotik atau antidepresan atau antikonvulsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.